Hei, hei, di sebelah sini. Kamu mau tahu nggak tentang desa dan kota? Ayo kita bahas. Tahap pertama disebut desa swadaya. Desa swadaya adalah gambaran sejati dari kemandirian komunitas, di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki. Kehidupannya didasarkan pada gotong royong, tradisi adat yang kuat, serta memenuhi kontrol penuh terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Ini bukan sekedar desa sederhana, tetapi desa yang berdaya dari dalam. Salah satu contoh desa swadaya yang paling menarik adalah Kampung Bena di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah pemukiman adat yang telah berdiri dan bertahan hingga lebih dari 1.200 tahun lamanya. Desa Bena terletak megah di puncak bukit dengan latar belakang yang eksotis dari Gunung Iniri yang menjulang. Keberadaannya di bawah gunung ini adalah ciri khas masyarakat lama yang memuja gunung sebagai singgasana para dewa pelindung desa. Desa ini dikenal sebagai kampung megalitikum karena struktur tata ruangnya tidak berubah sejak zaman megalitikum. Susunan rumah adatnya yang unik terlihat melingkar membentuk pola huruf U, dengan total kurang lebih dari 45 rumah yang dihuni oleh 9 suku tradisional. Dan posisi mereka mencerminkan tingkat garis keturunan. Setiap rumah juga memajang tanduk kerbau atau taring babi yang menjadi penanda. Beberapa sering pemilik rumah mengadakan pesta adat sebagai simbol kehormatan. Di tengah kampung berdiri dua bangunan sakral yang merupakan simbol utama kehidupan spiritual desa, Ngadu dan Baga. Ngadu melambangkan leluhur laki-laki, bentuknya menyerupai payung dengan tiang tunggal dan berfungsi sebagai tempat untuk menggantung hewan kurban saat pesta adat. Dan Baga melambangkan leluhur perempuan, bentuknya menyerupai miniatur rumah. Kedua simbol ini bersama dengan batu-batu megalit di halaman menjadi pusat upacara adat yang menghubungkan masyarakat Bena dengan para leluhur. Sebuah tradisi yang masih kuat dijaga seperti tarian adat Jaika Saung saat perayaan pembangunan. Masyarakat Bena menjalani pola hidup yang mandiri. Sebagian besar bekerja sebagai petani, menggarap ladang di sekitar perkampungan. Namun, yang paling menonjol adalah aktivitas menenun. Para perempuan menghasilkan kain ikat dan songket dengan motif khas Ngada yang rumit, menjadikannya sumber ekonomi utama yang dijual kepada para wisatawan. Menariknya, Desa Bena telah menjadi destinasi wisata tanpa harus mengorbankan jati dirinya. Tidak ada tiket masuk resmi, melainkan wisatawan cukup memberikan sumbangan sukarela yang disebut hancur tenang untuk biaya pemeliharaan dan pelestarian kampung. Inilah wujud nyata desa swadaya mandiri secara ekonomi, namun tetap serta pada akar budaya. Desa Bena memberi pelajaran bahwa kemandirian sejati adalah kemampuan menjaga diri, memanfaatkan potensi sendiri, dan hidup berdasarkan nilai yang diwariskan leluhur. Di sini saya akan menceritakan tentang desa swakarya dan swasembada. Seiring dengan perkembangan pendidikan, komunikasi, dan teknologi, desa kemudian berubah menjadi desa swakarya. Pada tahap ini, masyarakat mulai mengenai cara berpikir maju dan terbuka terhadap pengaruh luar. Mereka mulai menggunakan teknologi sederhana dalam bertani. Muncul usaha kecil seperti kerajinan tangan, perdagangan, hasil panen, ataupun peternakan modern. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan meningkat, sehingga mereka mulai mendorong anak-anak untuk bersekolah. Pemerintah juga berperan dalam membangun infrastruktur seperti jalan dan listrik. Selanjutnya, desa akan naik ke tahap tertinggi, yaitu desa swasembada. Desa ini sudah mandiri secara ekonomi dan sosial. Warga mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada bantuan luar. Kegiatan ekonomi sudah berorientasi pasar, bahkan ada yang mengekspor produk lokal. Desa swasembada biasanya sudah memiliki fasilitas lengkap, sekolah, puskesmas, pasar, dan jaringan internet. Masyarakat aktif dalam organisasi dan maupun mengelola sumber daya alam dengan bijak. Contohnya seperti Desa Ponggok dan di Kiatan yang sukses menjadi desa wisata berbasis ekonomi.
Pada tahap perkembangan awal kota yaitu Eopolis, sebuah wilayah yang sebelumnya merupakan desa besar mulai berubah menjadi kota kecil. Perubahan ini biasanya terjadi karena lokasinya strategis, misalnya dekat sungai, pelabuhan kecil, atau berada pada jalur perdagangan. Padatan penduduk mulai meningkat, kegiatan ekonomi semakin beragam, dan interaksi dengan pendatang dari luar desa mulai sering terjadi. Walaupun sudah menunjukkan ciri perkotaan, kehidupan masyarakat Eopolis masih kental dengan tradisi desa. Contoh Eopolis, Banjarmasin pada masa awal pertumbuhannya. Pada masa itu, kawasan ini berkembang karena letaknya di tepi Sungai Barito, sehingga menjadi titik singgah para pedagang kayu, rotan, dan rempah. Aktivitasnya masih sederhana, tapi sudah menunjukkan dinamika kota kecil. Tradisi dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat masih mempertahankan gotong royong, seperti memperbaiki dermaga kayu, membangun jalan setapak, atau membuat jembatan kecil. Ada tradisi pasar pakan atau pasar mingguan, tempat warga desa dan pedagang luar bertemu untuk barter dan jual beli. Kegiatan sosial masih terpusat di rumah adat dan tempat ibadah, sehingga suasana kekeluargaan masih kuat. Jenis pekerjaan di tahap Eopolis. Sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, nelayan sungai, dan pekebun. Mulai tumbuh pekerjaan baru seperti pedagang hasil bumi, pembuat perahu kecil, pengrajin anyam, dan penjaga pelabuhan kecil. Ada pula warga yang mulai bekerja sebagai pengangkut barang atau pengayuh perahu tambang untuk menghubungkan kampung-kampung tepian sungai. Eopolis adalah tahap ketika desa mulai membuka diri ke dunia luar dan bertransformasi menuju kota yang lebih dinamis, meskipun tradisinya masih sangat sederhana dan komunal. Tahap berikutnya adalah polis, yaitu kota yang sudah memiliki kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang lebih terstruktur. Tata ruang kota mulai terbentuk, ada pasar permanen, alun-alun atau pusat kegiatan masyarakat, sekolah-sekolah dasar, dan pemukiman yang lebih padat serta tertata. Contoh polis yaitu Yogyakarta pada masa perkembangannya sebagai pusat kota kerajaan. Kota ini berkembang menjadi pusat pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan dengan struktur ruang yang lebih jelas. Pasar Beringharjo, keraton, dan kampung-kampung ekonomi memadai terbentuknya pola kota yang mapan. Tradisi dan kebiasaan masyarakat. Muncul kegiatan budaya kota seperti pertunjukan tari tradisional, kirab, pasar malam, dan ritual keagamaan yang melibatkan masyarakat luas. Pasar tidak lagi sekadar tempat jual beli mingguan, tapi menjadi pusat perdagangan harian untuk beras, kain, rempah, kerajinan, dan makanan khas. Interaksi masyarakat semakin beragam karena penduduk berasal dari berbagai latar perdagangan dan profesi yang berbeda. Jenis pekerjaan di tahap polis, masyarakat mulai bekerja sebagai pedagang toko, pengrajin batik, pandai besi, pembuat perabot, dan pemilik usaha kecil. Pekerjaan profesional muncul seperti guru, juru tulis, pegawai pemerintah, tabib, atau tenaga kesehatan sederhana. Industri rumahan berkembang pesat, kerajinan tangan, makanan olahan, pakaian tradisional, hingga perabot kayu. Polis adalah kota yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya, lebih teratur dibanding Eopolis, dan memiliki sistem sosial serta pemerintahannya yang jelas. Selanjutnya, tahap paling maju dalam perkembangan kota adalah metropolis, yaitu kota besar dengan kehidupan yang sangat padat, modern, dan kompleks. Kota ini menjadi pusat ekonomi, pendidikan, hiburan, pemerintahan, dan budaya. Infrastruktur sangat lengkap, penduduk sangat beragam, dan mobilitas masyarakat tinggi. Contoh metropolis adalah Jakarta. Sebagai pusat perekonomian Indonesia, Jakarta menjadi magnet urbanisasi dari seluruh Nusantara. Gedung-gedung tinggi, pusat perdagangan internasional, industri kreatif, dan fasilitas transportasi modern menjadi cirinya. Tradisi dan kebiasaan masyarakat. Aktivitas masyarakat berlangsung sangat cepat. Komuter menggunakan MRT, Transjakarta, KRL, hingga ojek online setiap hari. Kota dipenuhi event besar seperti festival musik, pameran seni, konser internasional, dan acara olahraga. Tradisi lokal masih hidup, misalnya lebaran Betawi dan pertunjukan ondel-ondel, tetapi bercampur dengan budaya global sehingga muncul gaya hidup modern. Jenis pekerjaan di tahap metropolis didominasi di sektor tersier seperti perusahaan teknologi, perbankan, startup, ekspor-impor,
media, dan konsultan profesional. Ada banyak pekerjaan kreatif seperti desainer, videographer, content creator, animator, event organizer, musisi, barista, dan pekerjaan hiburan. Industri jasa seperti perhotelan, restoran, transportasi, logistik, kesehatan modern, dan retail berkembang sangat besar. Kawasan industri tetap ada, terutama di pinggiran metropolis, seperti manufaktur, otomotif, elektronik, dan pergudangan. Metropolis adalah puncak perkembangan kota, wilayah dengan peluang sangat besar, penduduk sangat beragam, dan kehidupan yang sangat kompleks serta modern. Untuk tahap berikutnya, di sini saya akan menjelaskan kota megapolis dan tiranopolis. Kota megapolis adalah suatu wilayah metropolitan raksasa yang terbentuk dari gabungan beberapa kota besar. Wilayah seperti Jabodetabek merupakan contoh nyata megapolis, di mana batas antar kota nyaris tidak terlihat lagi, karena terhubung oleh transportasi, industri, dan ekonomi yang saling bergantung. Jika tidak dikelola dengan baik, kota ini dapat berubah menjadi tiranopolis, yaitu kota yang mulai kejam terhadap warganya sendiri. Kepadatan penduduk dapat menimbulkan kemacetan, polusi, kesenjangan sosial, dan krisis ruang terbuka hijau. Kehidupan di tiranopolis seringkali terasa keras dan tidak manusiawi. Fenomena ini dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan harus seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kota tetap bisa untuk dihuni. Tahap terakhir dari perkembangan kota adalah nekropolis, yaitu kota yang mengalami kemunduran bahkan ditinggalkan oleh penduduknya. Biasanya terjadi karena ekonomi menurun, sumber daya habis, atau lingkungan sudah tidak layak huni. Contohnya bisa kita lihat di beberapa kota tambang di dunia yang kini berubah menjadi gaston atau kota mati. Nekropolis menjadi simbol dari kota yang gagal beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kalau kita lihat dari seluruh tahapan, baik desa maupun kota menunjukkan satu hal yang sama. Manusia adalah faktor utama pembangunan. Dari desa swadaya yang sederhana hingga kota megapolis yang modern, semuanya bergantung pada bagaimana manusia mengelola sumber daya lingkungannya. Jadi tugas kita sebagai generasi muda adalah membangun dengan bijak dan menjaga kelestarian, keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian, karena tanpa itu kota bisa kehilangan jiwanya dan desa kehilangan akar budayanya.